Kamu namanya siapa? Siapa namanya? Di mana rumahnya? Hah? Saya Sakpol. Saya Budi Setiawan. Saya aslinya 2 orang. Saya Islam. Mabuk, Islam mabuk. Saya Islam. Saya wassalamualaikum. Saya Ivan Purnama, mahasiswa Universitas Wadai Gunung Jati Cirebon, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kelas 2K Sumber Daya Manusia. Di video yang terakhir ini, saya akan membahas tentang implementasi kinerja dalam manajemen sumber daya manusia. Oke, di sini ada definisi kinerja. Menurut Robbins, kinerja adalah suatu hasil yang dicapai oleh pegawai dalam pekerjaannya menurut kriteria tertentu, atau kinerja juga bisa disebut hasil kerja. Selanjutnya ada tingkatan kinerja. Yang pertama, kinerja organisasi. Pencapaian hasil pada tingkat atau unit analisis organisasi. Kinerja pada tingkat ini terkait dengan tujuan organisasi, rancangan organisasi, dan manajemen organisasi. Yang kedua, kinerja proses. Kinerja pada proses tahapan dalam menghasilkan produk atau pelayanan. Ini dipengaruhi oleh proses, rancangan proses, dan manajemen proses. Dan yang ketiga, kinerja individu atau kinerja pekerjaan. Pencapaian efektivitas pada tingkat pegawai atau pekerjaan ini dipengaruhi oleh tujuan pekerjaan, rancangan pekerjaan, dan manajemen pekerjaan, serta karakteristik individu menurut Ramler dan Brace. Nah, selanjutnya ada garis besar kategori arti kinerja. Menurut Bernardin, kinerja merupakan catatan hasil yang diproduksi atau dihasilkan atas fungsi atau aktivitas selama periode waktu tertentu, tergantung dari kantornya atau perusahaannya. Kinerja sebagai hasil, bukan karakteristik, sifat, dan perilaku. Sedangkan menurut Richard, kinerja sebagai hasil juga terikat dengan produktivitas dan efektivitas. Produktivitas merupakan hubungan antara jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dengan jumlah tenaga kerja, modal, dan sumber daya yang digunakan dalam produksi itu. Kinerja merujuk pengertian sebagai perilaku, merupakan seperangkat perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi atau unit organisasi tempat orang bekerja. Kinerja merupakan sinonim dengan perilaku. Kinerja adalah sesuatu yang secara aktual orang kerjakan dan dapat diobservasi. Dan kinerja mencakup tindakan-tindakan dan perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi. Kinerja juga bukan konsekuensi atau hasil tindakan, tetapi tindakan itu sendiri. Lalu ada konsep kinerja dalam organisasi. Kinerja menurut Describer dalam Kamus Bantam English Dictionary tahun 1979 yang dikemukakan oleh Prawiro Sentono tahun 1999 berasal dari kata kinerja atau performance dari akar to perform yang mempunyai beberapa entries. Yang pertama, melakukan, menjalankan, dan melaksanakan. Kedua, memenuhi, menjalankan kewajiban suatu nazar. Yang ketiga, menjalankan karakter dalam suatu permainan. Yang keempat, menggambarkan dengan suara atau alat musik. Yang kelima, melaksanakan atau menyempurnakan suatu tanggung jawab. Yang keenam, melakukan suatu kegiatan dalam permainan. Ketujuh, memainkan pertunjukan musik. Dan yang terakhir, melakukan sesuatu yang diharapkan oleh seseorang atau mesin. Unsur-unsur yang terdapat dalam kinerja. Yang pertama, hasil-hasil fungsi pekerjaan. Kedua, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap prestasi kerja pegawai. Yang ketiga, sesuai dengan moral dan etika. Keempat, pencapaian tujuan organisasi. Kelima, periode waktu tertentu. Dan yang terakhir, tidak melanggar hukum. Dan yang terakhir ada faktor peningkatan kinerja. Ada faktor pendorong dan penghambat. Faktor pendorong,
Audit modal intelektual bertujuan memonitor dan mengatur modal intelektual perusahaan. Audit modal intelektual memerlukan tim yang terdiri dari ahli strategi organisasi, keuangan, sumber daya manusia, analisis pengetahuan, properti intelektual, dan pemasaran. Sedangkan untuk faktor penghambat, masalah yang lengkap dalam sistem pengukuran manajemen pengetahuan itu sendiri. Sulit mengidentifikasi hubungan langsung antara inisiatif manajemen pengetahuan dengan performansi perusahaan. Manajemen biasanya meminta indikator kasat mata, seperti dampak terhadap performansi keuangan dan operasional lainnya. Ajo cinga ala ala ajo cing